Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Mela Morgan 2 ya. Aku di sini akan membacakan surat cinta. Surat cinta dari pasangan kamu ya. Sebenarnya dia tuh cinta sama kamu tapi membutuhkan waktu. Berikan dia waktu. Seperti itu ya. Beri aku waktu. Untuk kamu kondisi-kondisi di sini yang dalam masa penantian, yang dia suruh nunggu kamu dan lain-lain. Kita akan lihat dulu seperti apa ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, subscribe. Dia mau ngomong ini sama kamu. Aku ulangin, jangan lupa di like, share, subscribe. Kemudian jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalau aku masukin video baru kalian sudah ada namanya notifikasi. Kenapa dia butuh waktu lebih lama untuk serius sama kamu? Baiklah, aku bisa pastikan di sini dia bilang gini sama kamu. Saat ini memang aku butuh waktu gitu loh. Aku sedang butuh namanya keberuntungan atau kesempatan. Ya, butuh kesempatan untuk aku mendapatkan uang serta kebebasan, dikarenakan di sini aku sudah punya keluarga atau aku punya tanggung jawab family, dan ada wanita yang sudah aku seriusin sejak dulu. Kami sudah bertumbuh, kami sudah stabil ya, dan hidup kami itu ya, aku lagi cari cara untuk lepas. Dia bilang di sini ingin ada kebebasan, ingin ada satu kesempatan someday aku bebas dari pernikahanku. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang cowok, bisa dia yang cewek, atau sebaliknya ya. Tapi aku melihatnya di sini ingin kebebasan ya teman-teman, karena orang ini sudah menikah gitu. Dia butuh waktu dan slowly, karena dia butuh uang juga, dia lagi mengumpulkan untuk bisa bersama kamu, namun bebas dulu dari yang di rumah. Kita akan lihat kenapa sebenarnya ya yang terjadi. Ada apa dengan dia yang sebenarnya terjadi? Oh, ada kartu tawar di sini. Dia merasa sendiri ya. Mereka suka berantem, ada attack ya, hubungan yang repetitif berulang-ulang, saling menyalahkan, saling berargumen di sini, kemudian memanas, hubungannya memanas, penuh dengan tensi. Dia merasa sendiri, berulang-ulang mereka berantem, sudah memanas. Kenapa memanas? Oke. Kalian di sini apakah ada pasangan yang sudah tahu, sudah ketahuan? Ini ada hubungan alternatif. Ada yang selingkuh. Terus hubungannya kian memanas, kian tidak jelas. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah tidak harmoni,
dia merasa sendiri dan berulang-ulang ini menjadi sebuah dendam. Jadi tidak ada namanya kesenangan, tidak ada namanya keinginan lagi. Kemudian tidak ada namanya apa ya teman-teman, harmonis ya. Tapi masih dalam satu rumah. Nah, kita akan tanya di sini sesuai dengan yang kamu ingin tahu. Kenapa kamu tidak pergi langsung dari dia? Kenapa kamu tidak pergi langsung jika tidak harmoni? Bentar ya. Ada nih, tapi aku agak ragu sih. Coba ya aku ulang lagi. Soalnya jatuhnya 2. Aku takut bacanya salah. Kenapa tidak harmoni? Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak pergi? Aku ngelihat di sini masih ada romance, masih ada care setidaknya sama dia. Kenapa kamu tidak pergi? Oh, di sini ada sesuatu yang mungkin dia inginkan dulu. Oke. Ada yang mau dicapai. Ada misi ke orang ini. Apa ya? Untuk mengambil sesuatu. Ada sesuatu di sini yang aku lihat. Ini bukan masalah care ya teman-teman. Ada ambisi di sini yang nanti dia mau dapat dulu gitu. Apa? Kita lihat apa ini. Apa ambisinya? Dia menyarankan apa ya? Dia bilang sama dirinya sendiri secara intuisi. Mungkin dia ingin membuktikan bahwa sebenarnya orang ini melakukan hal yang sama. Jadi dia kalau mau memutuskan sesuatu itu harus ini loh teman-teman, tahu nggak? Harus memastikan intuisinya dulu. Mungkin lagi cari-cari bukti supaya bisa menggugat. Aku ngelihatnya. Oke. Paham. Di sini kalau aku lihat ya, dia sedang mencari sesuatu, bukti bahwa orang ini atau pasangannya mungkin punya komitmen dengan orang lain. Ya, cari bukti dulu. Biarpun mungkin dia ketahuan ya, tapi dia lagi cari bukti dulu buat dia. Seru banget ini. Seru banget. Jadi apa yang ingin dia katakan adalah berikan aku waktu. Berikan aku waktu. Pertama karena aku sudah menikah, aku ingin mencari satu kesempatan kebebasan di sini. Asal kamu tahu, rumah tanggaku sekarang atau orang yang sudah aku komitmenkan di sini itu sudah memanas. Aku semua sendiri. Aku tidak dirawat ya sebagaimana suami istri atau sebagaimana pasangan layaknya, dikarenakan di sini perkaranya adalah ketahuan, mungkin ya, ketahuan dalam satu hubungan ada orang ketiga, ada yang tidak jelas mau nerusin apa enggak juga di sini. Kemudian di sini kalau saya lihat dia ingin membuktikan dulu ya, mencari cara untuk putus sama orang ini, tapi dengan dia punya intuisi ada yang disembunyikan mengenai sebuah hubungan.
dia ada komitmen atau ada hubungan dengan orang lain gitu loh. Jadi biar satu sama, biar impas kalau aku lihat. Jadi dia masih cari cara dulu, dia membutuhkan ekstra waktu dari kamu gitu ya. Ini udah jelas banget dia butuh ekstra, dia butuh namanya satu teman-teman, satu hubungan yang dia nggak bisa mutusin sendiri sebetulnya. Kenapa nggak bisa mutusin sendiri? Dikarenakan kalau dia berpisah, kan dia yang salah. Dia nggak bisa langsung, oh iya aku pergi dikarenakan ya orang ini juga pengen ada image baik gitu loh. Maksudnya ya udah, kita sama-sama sudah nggak suka, kamu juga sudah punya pilihan, aku juga sudah punya pilihan, so kita sama-sama urus cerai. Jadi nggak cuman aku yang sulit di sini. Itu sih kondisinya yang aku bisa sampaikan kepada kamu. Ya itu tergantung dari kamu lagi, kamu mau menunggu apa enggak. Intinya dia sendiri juga ya kewalahan ya, kalau aku lihat kewalahan, agak sulit untuk bisa memastikan apakah ini tuh berjalan gitu, ini tuh berjalan atau enggak. Di sini aku ingin membuka apa sih yang ingin dia omongin sama kamu sebetulnya. Bagaimana perasaan orang ini sama kamu. Ini kan berupa surat cinta ya. Apa yang dia ingin katakan sama kamu. Kenapa dia butuh waktu, kenapa dia sampai sebegininya, complicatednya ya. Kita lihat dia tuh pengen ada rencana sama kamu ya. Keinginan dia pengen ada sesuatu yang nyata. Hadiah dari dia adalah sesuatu yang nyata, aku lihatnya seperti itu. Kemudian dia kenapa suka sama kamu dan dia berusaha meminta waktu tambahan sama kamu. Kamu tuh membuat dia kayak brand new, kayak jadi orang yang baru, yang dia gak pernah menemukan versi terbaik dari dirinya dia. Cinta dia bertumbuh setiap hari, kamu gak usah khawatir ya. Dia halu, dia bayangin kamu, dia pengen kamu di sampingnya, mendampingi, itu ada. Dia pengen menceritakan kisah ini sebetulnya sama kamu. Cuman kayaknya, ya daripada kita banyak bicara, daripada kita banyak ngomong, dan lain-lain, mendingan aku kasih kamu sebuah bukti aja dah. Kamu itu magic, kamu itu ajaib. Dia belum pernah menemukan orang itu seperti kamu. Kayak kagum, ada perasaan kagum. Aku kagum sama kamu, aku sayang sama kamu. Aku akan berusaha berjuang untuk orang nanti kedepannya yang mencoba untuk menghalangi kita. Aku akan memberikan pembuktian, dia bilang. Dia setia sama kamu walaupun dia sudah terhubung dengan orang lain ini, sudah terkomitmen ya, tapi dia setia sama kamu. Dia nggak ada namanya dekat dengan cewek lain selain kamu dan pasangannya, karena dia sangat bangga sama pencapaian kamu. Dikala dia nggak dekat sama kamu, kamu melakukan banyak hal untuk dirimu yang positif, dia suka. Ingin bercinta dengan kamu tuh sudah pasti. Maksudnya ini bagian dari, karena ini kan katanya orang bule ya teman-teman, jadi jangan disamakan. Yang pasti dia ada hasrat sama kamu, pengen ada keluarga, pengen membangun sesuatu yang nyata sama kamu. I'm dreaming of us starting family. Nggak salah dia pengen punya bayi sama kamu, pengen punya anak sama kamu, pengen punya keturunan, ada yang dirawat. Dia bilang di sini keinginannya adalah aku juga lagi bingung ya, aku bingung banget. Dia bilang aku butuh waktu ekstra, I need some space, recharge untuk bisa mengkelirkan ini. Tapi aku akan kembali. Jadi ya nggak salah lah teman-teman kalau sekarang dia hilang-hilangan ya, nggak ada waktu buat kamu. Itu yang dia rasakan, ini yang dia mau ya, menyelesaikan dulu masalahnya,
dengan siapapun ini pasangannya, dan membuat kamu ya seperti ratu di hatinya atau raja di hatinya. Kita lihat lagi di sini pesannya itu apa. Aku pengen sekali menyingkirkan semua kekecewaan di hati aku. Aku menyerah akan waktu, ya. Dia akan berusaha, nggak ada batasan ya, maksudnya dia akan berusaha yang terbaik. Dia mau melepaskan penderitaan ini. Dia mau menyingkirkan namanya kemelekatan, ego. Dia juga datang ke kamu juga bukan tanpa tanpa paksaan. Kalau kamu nggak mau juga dia nggak apa-apa. Aku menyerah akan maaf, ya. Dia berserah. Intinya dia ada penyesalan, ada maaf di sini untuk ya membuat kamu menunggu, nggak bisa cepat. Dia menyerah akan kebaikan kamu. Kamu tuh orang baik. Dia menyerah akan kegigihan kamu, jiwa kamu itu baik. Kamu orang baik, jiwa kamu baik. Terus di sini aku melihatnya, kamu tuh tidak pernah mempertanyakan maksudnya kenapa ini terjadi sama aku. Dia tuh kayaknya udah pasrah gitu loh teman-teman. Kayak kalau kamu nanya sama dia, kok kita bisa gini ya, dia juga nggak tahu kenapa. Dia tidak butuh seseorang yang perfect banget buat dia, tapi dia ingin seseorang yang nyaman. Dia akan menyerah dengan kebahagiaan. Ya intinya teman-teman, orang ini yang kamu pikirkan itu udah pasrah sih. Pasrah sama kamu. Maksudnya dia sendiri tuh juga enggak yang dia punya ekspektasi yang besar sama kamu, tetapi dia tidak bisa ego. Karena dia nggak pengen cuman mau dari dia aja, tapi kamu juga aktif gitu loh. Aku tahu katanya kamu mengharapkan telepon dari aku atau kabar dari aku secepatnya, atau setidaknya membawa berita. Dia kangen sama kamu. Ketika kamu melihat dia, tuh ini lagi keluar ya. Dia pengen ngasih tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Aku nggak bisa lepas memikirkan kamu. Kamu tuh nggak bisa jauh dari pikiran aku. Apapun kondisinya, dalam kondisi sekarang pun dia nggak bisa ngelupain kamu. Aku tuh jujur ya, aku nggak menjadi yang terbaik buat kamu. Aku tidak merasa menjadi yang terbaik, mungkin malah nyebelin gitu loh, karena tidak tegas mungkin ya. Tetapi di sini dia punya cara, teman-teman. Ya, dia butuh ekstra waktu dikarenakan memang ya namanya ini kayak main detektifan ya jatuhnya. Tapi kalau aku lihat di sini, orang ini sebetulnya sangat mengharapkan terjalin sesuatu sama kamu. Mungkin ini di luar dari rencana gitu loh. Tetapi ini memang ada sesuatu yang bertumbuh sebelumnya. Bisa dipastikan ketika dia menikah dengan yang lain, mungkin ada pikiran lama tentang kamu. Mungkin dia tidak tahu cari kamu kemana waktu itu, makanya dia memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Kan banyak tuh cerita gitu ya. Dia suka sama kamu, dia memutuskan menikah dengan yang lain dikarenakan nggak ketemu sama kamu. Mungkin kalau pada saat itu Tuhan mempertemukan kamu sama dia, mungkin ceritanya nggak seperti ini.
Kamu tahu nggak sih teman-teman bahwa kita itu punya benang jodoh, tapi bukan benang jodoh harus menikah ya. Benang jodoh mungkin kita sebelum ketemu dengan orang yang tepat, kita akan ketemu sama beberapa orang dulu gitu. Itu tergantung dari tipis tebalnya. Kalau aku lihat orang ini, benangnya agak tebal, jadi ngikat kamu tuh kuat. Kadang-kadang dia kendorin, kuat terus kendorin ya. Jadi kayak on off gitu, rasanya di badan kamu kayak on off. Ikatannya tebal sama kamu. Kenapa? Karena dia, aku ngeliat ada energi lama yang sebenarnya dia suka dari kamu, tetapi di sini kayak ya orang ini kan kayak pasrah gitu loh jatuhnya. Tenang, pasrah. Kamu kan, kalau kamu tuh bertolak belakang sama dia dikarenakan kamu tidak bisa berhubungan dengan orang yang terlalu lama ambil keputusan. Mungkin di sini kamu kesel sama orang ini karena terlalu lama, karena bertele-tele gitu loh. Sampai akhirnya kamu bilang, udah aku break dulu ya. Kamu kalau mau ambil waktu silakan ambil waktu yang kamu mau, aku break dulu, aku fokus sama sesuatu yang aku bisa kerjakan sekarang daripada nungguin kamu yang gak jelas gitu kan. Tapi kamu di sini kondisinya adalah kamu tidak menutup hati juga sama dia, tapi sambil jalan gitu loh. Itu lebih asik daripada kamu stuck nggak buat apa-apa, nungguin dia kayak orang gila ya. Sementara masih banyak kepentingan kamu yang kalau aku bilang penting untuk dikerjakan, nggak boleh terbengkalai, karena kita setiap hari itu punya tanggung jawab ya teman-teman. Kita punya rutinitas, belum tanggung jawab, belum apa yang akan terjadi di sini. So, kalau kata saya sih, orang ini kagum sama kamu dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Karena di sini ada kata-kata I'm proud of you, aku bangga sama kamu. Berarti dia melihat tanpa dia pun kamu bisa hidup gitu loh. Itu semakin membuat dia makin minder. Wah, ini jangan-jangan nanti kalau seandainya kamu udah tenang, udah ini, kamu udah mulai kayak ninggalin aku. Jadi dia semakin kayak ada insecure sebetulnya. Tapi sekaligus dia di sini nggak mau memaksakan ego. Kalau seandainya dia pun pisah dari ini, dari pasangannya karena memang ada ketidakcocokan atau mungkin sudah ada perselingkuhan atau gimana, dianya di sini tidak bisa menuntut kamu lebih gitu. Karena mungkin dia tahu ada batas capek. Setiap orang tuh ada batas capeknya kan. Di sini ego dia pun agak diredam kalau aku lihat ya. Tetapi rasanya ini memang kayak orang gila loh teman-teman. Misalnya ya, dia dalam satu rumah dengan orang yang sudah tidak cinta lagi. Mungkin kamu di sini ngerasain rasanya kayak asing, tapi dalam satu rumah udah mulai cuek, ngurus semuanya sendiri. Jadi kayak ngekos. Tapi ada status hubungan menikah sama orang ini. Rasanya kok kayak kepenjara hati. Sementara tidak tahu harus putusnya itu gimana. Belum ada clue sampai urusan dia semua selesai. Kan urusan orang gak cuma ngurusin ini kan, tapi dia punya tanggung jawab lain gitu. Apa yang dia berikan, ke apa yang bisa dia ini sama kamu, dia lepasin gitu. Tapi kalau buat kamu sendiri, kalau aku boleh kasih saran ya teman-teman, ya tidak perlu menunggu. Ini saran aku ya, kalau dia seperti ini minta extra waktu, kasih aja. Kamu juga gak usah jagain sampai kapan, kamu bisa. Atau kamu kasih deadline sama dia, kalau dalam tahun depan 2022 tidak ada pergerakan, kita sudah. Jadi aku urus hidupku sendiri, kamu urus hidup kamu sendiri. Atau ada satu pilihan lagi di mana kita FWB aja, friend with benefit aja. Entah kamu suka atau enggak, tapi kamu kan gak mau aku pergi, dan aku juga tidak mau kehilangan masa depan aku. Ya kalau kamu butuh aku silakan datang, kalau aku butuh kamu aku juga bisa datang ya, sampai urusan kamu selesai gitu loh. Dan aku juga di sini tidak boleh ditahan dengan siapa aku jalan, dengan siapa aku nanti kencan. Kamu gak boleh cemburu ya, kamu juga harus siap berbagi sama aku. Karena aku juga di sini punya target. Aku bilang gitu aja. Ya selama aku belum ketemu sama siapa ya aku sama kamu. Tapi kalau aku udah ketemu sama siapa ya kamu aku stop. Aku nggak bisa jalan dua. Kita sebagai teman aja. Mulai tuh ngomong.
Tapi ingat ya, ngomong ini harus dari hati kamu ketika kamu sudah siap. Kalau kamu belum siap dan kamu masih ngarepin orang ini, nggak usah bicara apa-apa, jalani aktivitas kamu seperti biasa. Nggak usah khawatir dia gimana. Selama dia masih ada yang ngurus, jadi nggak usah pusing. Kalau dia sakit atau apa, masih ada orang di sampingnya yang kasih dia tanggung jawab. Gitu, oke? Jadi kamu harus ready. Kita lihat di sini untuk nama-namanya. Ada huruf R, A, C, T, O, B, N, T udah, E, I, R udah, A sudah, G sudah. Jadi nama-namanya ini ya yang meminta sedikit waktu. Bisa nama depan, nama panggilan, nama siang, nama malam, monggo ya. Ini adalah inisialnya. Kalau misalnya namanya Benny berarti ada Rara, Tony, Benny, Cinta, ya, bisa jadi gitu ya. Dipilih aja, dihayati. Kalau misalnya memang nggak ada di nama sini, ini tetap berlaku buat kamu kok, tetap berlaku. Ketika orang yang kamu pikirkan namanya dari awal pembacaan, berarti ya itu dia ya. Jadi nggak kemana-mana, hanya satu orang, bukan 2-3 orang. Satu orang yang paling kamu pikirkan, yang nggak bisa lupain kamu, dan kamu nggak bisa lupain dia juga. Oke, teman-teman super loveku, terima kasih sudah menonton. Selalu ambil yang positif, buang yang jelek. See you when I see you, I love you, bye bye.